He's coming soon. Ya, Shalom Aleichem Kafirim, Shalom Aleichem seluruh kehilat KYB yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Nah, hari ini kita akan mendengarkan Dafar Elohim, dan tepat pada hari ini pula kita juga merayakan Hari Raya Rosh Hashanah atau Yom Truah 1 Tisri 5781. Nah, oleh sebab itu sebelum kita dengarkan Dafar Elohim, kita akan terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Baru ata Yahweh Eloheinu melech olam, baru ata Yahweh Eloheinu melech olam, besem Adonai Yeshua Mashiach berua kodes kila olam faed. Bapa, kami menyerahkan sepenuhnya jam penyampaian firman Dafar Elohimmu ini ke dalam tangan-Mu. Urapi setiap kami dengan urapan yang sama, urapi seluruh gilat-Mu dimanapun berada, juga setiap kami satu persatu untuk kami menaruh hati kami untuk siap diberkati oleh Dafar Elohimmu. Urapi mempelai-Mu dan urapi seluruh gilat-Mu dengan urapan yang sama. Kuasa alam pikiran kami berbicara dan berotoritaslah di tengah-tengah kami, karena kami siap mendengarkan Dafar Elohimmu. Dan terima kasih Bapa, segala campur tangan kuasa lain yang tidak berasal daripada-Mu, saat ini kami tolak usir demi nama Adonai Yeshua HaMashiach. Keluar, tinggalkan hati, pikiran, ruangan ini. Kami tolak usir demi nama Adonai Yeshua HaMashiach, sehingga yang ada di dalam hati pikiran kami hanya kuasa Ruach HaKodes yang berotoritas di tengah-tengah kami. Hanya demi nama Adonai Yeshua HaMashiach. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena hari Yom Truah ini sudah memasuki, saya ucapkan Kak Sameah Yom Truah Rosh Hashanah 1 Tisri 5781. Nah, saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, hari raya Yom Truah atau hari raya Yom Truah ini disebut juga hari raya Yom Hadin. Selain hari raya peniupan nafiri atau peniupan truah atau peniupan sangkakala, saudara, disebut juga hari raya Yom Hadin atau hari penghakiman, di mana Yeshua nanti akan datang kembali untuk menghakimi dunia. Disebut juga Rosh Hashanah karena ini tahun baru yang tepat pada tanggal 1 bulan Tisri, dan sekarang sudah memasuki tahun 5781. Nah, saya akan menerangkan sedikit tentang apa itu hari raya Yom Truah. Apakah hari raya Yom Truah atau Rosh Hashanah itu, saudara? Yang pertama, hari raya Yom Truah atau peniupan nafiri adalah hari raya hujan akhir. Periode yang cukup panjang antara musim semi dan musim gugur, yang menggambarkan masa anugerah yang kita hidup sekarang ini dari semua perayaan. Ini adalah satu-satunya nubuatan yang tidak bisa ditentukan dengan pasti kapan penggenapannya, karena kita tidak tahu kapan Yeshua akan datang yang kedua kali. Kemudian yang kedua, Yom Truah atau Rosh Hashanah dimulai pada hari pertama bulan Tisri. Nah, jatuhnya sekitar saat ini bulan September. Nah, perayaan ini dikenal sebagai hari penghakiman atau disebut juga Yom Hadin. Ya, di mana nanti Bapak Yahweh yang duduk di tahta akan menghakimi seluruh umat manusia yang ada saat ini, dan itu akan dialami oleh siapapun. Oleh sebab itu, mari sebelumnya kita akan baca terlebih dahulu hari raya ini di dalam kitab suci kita, di dalam kitab di dalam kitab Wayikra, ya, di dalam kitab Wayikra atau kitab Imamat. Saya akan bacakan, saudara menyimak dengan baik. Kitab Wayikra atau Imamat pasal yang ke-23. Kita akan baca, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kita akan baca terlebih dahulu di dalam kitab Imamat pasal yang ke-23. Ya. Imamat pasal 23 ayatnya yang ke-23. Ya, perhatikan. Demikian Dafar Elohim. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Mose dengan mengatakan, berbicaralah kepada Bani Israel dengan mengatakan, dalam bulan ke-7 pada tanggal 1 bulan itu haruslah itu menjadi sabat bagimu, suatu peringatan peniupan nafiri, suatu pertemuan kudus atau kados, ya. Kamu tidak boleh melakukan pekerjaan apapun, dan kamu harus mempersembahkan persembahan api-apian kepada Yahweh.
Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita tahu bahwa hari raya ini yang memerintahkan adalah Bapa Yahweh sendiri. Hari raya ini yang memerintahkan adalah Bapa Yahweh sendiri. Dan hari raya ini ditentukan pada tanggal 1 bulan 7 atau bulan Tisri. Oleh sebab itu hari raya ini yang diperingati bukan harinya, tetapi adalah tanggalnya. Karena kalau harinya selalu pasti harinya sama. Tetapi karena ini yang diperingati tanggalnya, makanya harus setiap pada tanggal 1 bulan Tisri. Nah, kebetulan memang pada tahun ini jatuhnya hari Sabtu atau Sabat. Tepat pada Sabat mingguan yang terjadi, saudara. Jadi tahun depan belum tentu hari Sabtu. Tergantung 1 Tisri tanggal berapa. 1 Tisri itu hari apa, saudara. Nah, itulah yang ditentukan hari raya Yom Teruah, yaitu tanggalnya, bukan harinya. Kemudian poin yang kedua. Nah, perayaan Shofar atau Sangkakala atau Nafiri dalam hari raya ini sangat penting, saudara. Kenapa sangat penting? Shofar itu adalah sebuah trompet atau sebuah suara yang ditiup dari tanduk. Sebuah tanduk seperti ini yang digunakan untuk mengingatkan umatnya supaya sadar akan setiap pelanggaran yang mereka alami. Yang kedua, shofar dibunyikan dengan beberapa cara. Saya akan kasih contoh beberapa hal. Yang pertama, kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga atau takyah kedua, saudara. Nah, itulah cara meniup shofarnya. Nah, peranan shofar itu sangat penting. Yang pertama, shofar dibunyikan saat Torah diberikan kepada Bani Israel. Jadi artinya saat Torah itu disampaikan kepada Bani Israel diberikan, terdengar suara Torah. Itu di dalam kitab Shemot atau Keluaran 19 ayat 19. Saya hanya bacakan ayatnya, tidak perlu dibacakan, nanti sangat panjang. Yaitu di dalam kitab Keluaran atau Shemot 19 ayat 19. Kemudian yang kedua, shofar digunakan sebagai alat musik ketika tembok Yeriko runtuh. Artinya saat Yeriko dikelilingi, shofar memiliki peranan penting di dalam kitab Yosua 6 ayat 20. Kemudian shofar ditiup untuk menakut-nakuti orang-orang Median saat orang Israel perang lawan orang Median di bawah kepemimpinan Gideon. Kemudian shofar ditiup pada saat tahun Yobel. Juga itu saat tahun pembebasan. Shofar ditiup untuk mengumumkan dimulainya perayaan, termasuk seperti perayaan-perayaan kali ini. Dan shofar ditiup untuk penobatan raja-raja di Israel. Shofar ditiup sebagai tanda penting bagi dunia, termasuk menjelang kedatangan Yeshua HaMashiach. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih, ini adalah poin yang kedua. Dan yang ketiga, hari raya peniupan shofar atau hari raya Yom Teruah adalah gambaran tentang kita yang menjadi mempelai HaMashiach, di mana nanti kita akan dihakimi. Makanya disebut hari raya ini adalah hari raya Yom Hadin atau hari raya penghakiman. Nah, oleh sebab itu saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, kita belajar bagaimana kita bisa menyikapi hidup kita untuk kita sungguh-sungguh. Nah, di tengah situasi yang saat ini masih belum kondusif, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terlebih di mana-mana banyak rekan-rekan kita yang mengalami masalah, mengalami ujian, bukan hanya secara fisik, tetapi secara perekonomian, karena dengan situasi dunia yang saat ini belum menentu, dengan banyaknya wabah penyakit, belum kondisi kesehatan, belum juga tentang kondisi ekonomi, usaha, pekerjaan. Nah, oleh sebab itu saudara, kita dibutuhkan satu sikap di antara kita satu dengan yang lain, untuk kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Nah saudara, saya akan berikan satu ayat Dafar Elohim
yang saudara bisa baca di dalam kitab Filipi atau Filipi pasal yang kedua ayat 2. Perhatikan baik-baik di dalam kitab Filipi 2 ayat 2. Di situ dikatakan, dafar Elohim, penuhkanlah sukacitaku sehingga kamu dapat memikirkan hal-hal yang sama dengan menerapkan, yang pertama, kasih yang sama. Yang kedua, sambil memikirkan satu hal yang sejiwa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada beberapa hal yang kita peroleh dari apa yang kita baca saat ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Yaitu saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, penuhkanlah sukacita. Justru situasi yang seperti ini, situasi yang kita alami saat ini, Tuhan mengajar kita untuk kita selalu bersukacita. Penuh sukacita, karena sukacita itu akan membuat imun tubuh kita semakin kuat. Dengan sukacita, kitab suci mengajarkan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Nah, Tuhan mengajarkan kita supaya kita itu sukacita. Sukacita kita penuh. Saudara, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat roh yang tidak kuat itu mematahkan tulang, mengeringkan tulang, saudara. Artinya kalau kita sudah putus asa, maka habis sudah pengharapan kita. Oleh sebab itu Tuhan ajarkan di dalam kitab Filipi 2 ayat 2 ini, supaya penuhlah sukacitaku sehingga kamu dapat memikirkan hal yang sama. Kalau kita saling bersukacita, maka kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Memikirkan hal yang sama dengan menerapkan kasih yang sama. Saudara yang dikasih oleh Bapak, selain kita itu bersukacita bersama dan saling menguatkan, memikirkan hal yang sama untuk ke depan, berarti Tuhan mengajar kita dengan kasih yang sama. Dibutuhkan kesehatian yang luar biasa. Mari kita belajar untuk sehati. Kita sehati dengan yang lain, saudara. Satu dengan yang lain saling menguatkan. Kita berfellowship, mungkin kita dibatasi ruang dan waktu. Saya ada di tempat ini, Bapak Ibu Saudara di tempat rumah masing-masing. Tetapi satu hal, bahwa kuasa doa tidak dibatasi ruang dan waktu. Fisik bisa dibatasi ruang dan waktu, tetapi kuasa doa tidak dibatasi ruang dan waktu. Oleh sebab itu, dengan menerapkan kasih yang sama. Kasih yang sama artinya di sini kita tidak pura-pura. Di luar kayaknya baik, di dalam tidak. Tetapi kita diajar untuk memberikan kasih. Jikalau satu orang sakit, kita mengalami sakit. Satu orang lemah, kita mengalami kelemahan. Artinya yang lemah kita kuatkan. Yang sakit kita doakan supaya bangkit dan punya semangat yang luar biasa. Kemudian yang ketiga, sambil memikirkan satu hal yang sejiwa. Memikirkan satu hal yang sejiwa. Dalam terjemahan yang lain dikatakan, saudara, hendaklah kamu sehati sepikir. Berarti kita diajar untuk sehati. Yang kedua, kita diajar untuk satu kasih. Berarti kita untuk memberikan kasih yang sama. Yang ketiga adalah satu jiwa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, satu jiwa artinya sama jiwa kita. Bagaimana kita menjadi umat pilihan Elohim. Yang terakhir adalah satu tujuan. Nah, kita memiliki tujuan yang sama, yaitu menjadi mempelai Masiah yang sampai ke Samayim. Tujuan kita semua orang di dunia cuma satu. Bukan saya sukses, berhasil secara materi tidak, tapi tujuan paling utama, satu tujuan, yaitu masuk Samayim. Siapa orang yang tidak ingin masuk Samayim? Semua orang pasti ingin masuk Samayim, masuk surga, saudara. Nah, itu tujuan. Nah, kalau kita terapkan hal itu, maka komunitas kita, kehidupan kita, gereja kita, kehilat kita akan menjadi kuat yang luar biasa. Dan sukacita kita menjadi penuh. Oleh sebab itu, di dalam perayaan Yom Truah kita kali ini, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, mari kita belajar untuk kita sehati sepikir, untuk kita memiliki kasih, satu kasih yang sama. Kemudian kita memiliki satu jiwa dan satu tujuan untuk membawa mempelai-mempelai Masiah, umat-umat Elohim masuk kerajaan Samayim. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sekali lagi pesan dafar Elohim buat kita semua di hari raya Yom Truah kali ini adalah, atau Rosh Hashanah kali ini, bahwa kita diajar Tuhan untuk memiliki kesehatian. Mari, sekalipun kita tidak bisa beribadah bersama-sama, ngumpul kembali untuk saat ini.
Saya yakin suatu saat kita akan bisa ngumpul bersama kembali, berfellowship bersama, tetapi sekarang dibatasi dengan jarak, ruang, dan waktu. Tapi mari hari ini kita mulai belajar untuk menggunakan, sekalipun di rumah masing-masing, tetapi kita tetap bisa sehati. Kita tetap sehati sepikir, kita bisa tetap satu dalam kasih, tetap satu dalam jiwa, bahkan satu tujuan untuk membawa umat Elohim menjadi mempelai Hamasyah yang siap dijemput dan masuk kerajaan Samayim. Sukacita kita akan melimpah, saudara. Sukacita kita akan penuh karena kita bisa membagikan kebahagiaan kita, membagikan shalom kita kepada orang lain. Saya rindu Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, biarlah saat ini di situasi yang seperti ini kita tetap satu hati di dalam Bapa Yahweh Besem Yeshua HaMashiach. Sukses besar buat Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Saya ucapkan Kak Sameah Yom Truah Rosh Hashanah 1 Tisri 5781. Sukses besar buat kita semua. Apa Yahweh Besem Yeshua HaMashiach memberkati. Mari kita berdoa. Kembali kami datang menghampiri tahta-Mu yang kudus ya Bapak Yahweh. Engkau begitu mengasihi kami di setiap perayaan-perayaan yang Kau perintahkan untuk kami lebih taat akan daftar Elohim-Mu. Sehingga kami bukan merayakan karena kami ikut-ikutan, tetapi kami tahu memaknai daftar Elohim yang sesungguhnya. Bahwa hari ini adalah hari di mana Engkau perintahkan kami untuk merayakan hari raya yang Engkau perintahkan kepada kami. Oleh sebab itu ya Bapak Yahweh, berkati seluruh kilat-Mu dimanapun mereka berada. Semua orang-orang yang sudah menyembah nama-Mu yang kudus, orang-orang kudus-Mu ya Bapak Yahweh, berkati dimanapun mereka berada. Buat mereka sukacita mereka melimpah, buat mereka sehati sepikir, buat mereka saat ini satu kasih di dalam Engkau Yeshua HaMashiach, bahkan satu jiwa untuk melayani dan satu tujuan untuk membawa mempelai-Mu, membawa umat-Mu masuk kerajaan Samayim bersama-sama dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa, jikalau di hari-hari ini adalah hari-hari menjelang kedatangan-Mu, buat kami tetap memiliki iman yang teguh, tetap kami memiliki iman yang kuat, karena pengharapan kami hanya di dalam apa Yahweh Besem Yeshua HaMashiach. Berkati seluruh pelayan-Mu yang ada di KYB, baik dari gembala sidang, seluruh pelayan, bahkan semua keilatnya, tidak ada satupun yang terlewatkan. Bapa memberkati dengan luar biasa. Kami memberkatinya hanya dari berkat apa Yahweh Elohim Besem Yeshua HaMashiach Ruach Kodesh turun ke atas kami semua demi nama Adonai Yeshua HaMashiach. Amin.